Saya Eka Handayani Hestiningrum, CGP Angkatan 11 Kota Pangkal Pinang, yang kali ini akan melaksanakan aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Sekarang saya ditemani oleh Ibu Rizka Ayu. Apa kabar Bu Rizka? Iya, Bu Rizka ini adalah guru kejuruan teknologi laboratorium medik di sekolah kami. Nah, Ibu Ayu ini juga nanti yang kegiatan pembelajarannya akan saya amati ketika observasi di kelas. Sebelum melakukan kegiatan observasi, Bu Ayu, kita melaksanakan kegiatan praobservasi dulu ya, Bu. Tujuan kegiatan praobservasi ini adalah agar mempersiapkan kegiatan observasi nanti berjalan lebih siap lagi, lebih lancar, dan Bu Rizka Ayu bisa lebih pede melaksanakan kegiatan pembelajarannya di kelas. Ibu Ayu, sebelum kita mulai kegiatan praobservasi ini, bolehkah saya bertanya-tanya sama Bu Ayu? Boleh sekali. Boleh ya Bu ya. Baik Ibu, terkait dengan tujuan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti di kelas ya, tujuan pembelajaran seperti apa yang ingin Ibu capai? Tujuan pembelajaran saya itu mengenai tentang dasar-dasar penggunaan alat-alat laboratorium medik. Ya, di situ? Iya, jadi di situ nanti siswa itu akan memahami apa itu peralatan-peralatan laboratorium medik dan mengetahui cara menggunakan alat-alat laboratorium medik dengan baik dan benar. Oke, berarti di situ nanti Ibu Ayu memperkenalkan alat-alat laboratorium medik yang dasar ya Bu ya, dengan prinsip kerjanya seperti itu ya. Oke, baik sekali Bu. Nah, kemudian area pengembangan apa Bu yang ingin Ibu kembangkan di proses pembelajaran di kelas nanti? Itu nanti akan dikembangkan dengan kreativitas siswa. Jadi muridnya itu nanti bisa membandingkan bagaimana alat-alat yang ada di dalam media seperti PowerPoint saya dengan keadaan yang sebenarnya gitu, dengan keadaan yang nyata. Oke. Berarti membandingkan benda nyatanya dengan gambar itu ya Bu. Ya mungkin dari situ bisa menggali bagian-bagiannya dan kerjanya seperti itu Bu. Bisa melihat oh ini ternyata fungsinya bagaimana, bentuknya kayak gimana, bahan-bahan dari alatnya itu sendiri apa. Iya, berarti di situ siswa Bu Ayu ingin menitik beratkan pada kreativitas siswa ya. Oke. Model pembelajaran yang akan Ibu gunakan apa Bu? PBL. PBL ya. PBL ini problem based learning ya. Berarti Ibu menggunakan PBL sesuai dengan sintaks-sintaksnya seperti itu Bu? Iya. Oke. Strategi pembelajarannya apa Bu yang ingin Ibu lakukan? Saya dengan berdiferensiasi berdiferensiasi. Terus dilakukan dengan konten, berdiferensiasi konten, berdiferensiasi proses juga. Oke. Yang bentuk diferensiasi konten Ibu seperti apa? Nanti saat penggunaan diskusi kelompok itu kan ada pengerjaan LKPD. Nah itu LKPD-nya nanti mereka pembelajarannya itu tidak dari satu media pembelajaran. Jadi dari ada yang menonton video, ada yang membaca artikel, ada yang menggunting-gunting dan menempel-nempel. Oke. Berarti dari sini Bu Ayu itu nanti strateginya adalah pembelajaran berdiferensiasi, ada diferensi konten sama proses. Yang untuk kontennya tadi Bu Ayu bilang siswa diberikan kesempatan untuk menggali informasi dari berbagai sumber dari internet tadi dari artikel, dari buku gitu. Oke, baik sekali Bu. Nah, kemudian bagaimana proses penilaiannya Bu? Nah, itu nanti proses penilaiannya itu dilakukan pada 2 tahap. Ada saat pertama itu penilaian sikap. Penilaian sikap itu diambil saat siswa melakukan diskusi, kan itu ada kelompok kerja kelompok. Nah itu nanti diambil saat diskusi itu kita dilakukan penilaian sikap. Terus nanti ada penilaian tertulis. Penilaian tertulis itu dilakukan menggunakan quizzes Bu. Quizzes itu untuk namanya penilaian formatif. Oke. Berarti ada 2 penilaian ya, tertulis sama penilaian sikap. Nah, baik Ibu, pelaksanaan ini rencananya akan Ibu laksanakan di kelas berapa? Ini dilaksanakan di kelas 10. Di kelas 10 ya? 10 teknologi laboratorium.
Laboratorium Medik. Medik. Pada jam berapa ya, Bu? Ini pada jam pembelajaran kedua, Kedua, ketiga. dua, tiga, oke. Berarti itu adalah perencanaan kita. Baik Ibu, sampai sini saya sudah tahu apa kegiatan-kegiatan yang akan Ibu laksanakan dalam kegiatan observasi nanti. Yang nantinya juga yang Ibu utarakan tadi itu juga menjadi bagian yang akan saya amati seperti itu ya Bu ya. Nah, terima kasih banyak. Dan harapan saya kegiatan observasi nanti bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan sesuai yang kita harapkan. Terima kasih banyak Bu Ayu untuk kegiatan pra-observasi kita. Sampai jumpa di kegiatan observasi dan nanti pasca observasi. Terima kasih banyak Bu Ayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap tegak memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik, Bu. Alhamdulillah, berarti hari ini sehat semua ya? Iya. Berdoa ya. Iya. Seperti biasa, Ibu minta satu orang perwakilan dari kalian untuk memimpin doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan pembelajaran kita minggu lalu, jadi kalian kita dudukan per kelompok hasil dari tes yang sudah kita lakukan ya anak-anak ya. Nah, jadi pembelajaran minggu lalu itu akan ada terhubungannya dengan pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini itu kita akan belajar tentang alat-alat laboratorium medik ya. Sebelumnya pernah nggak kalian nonton televisi? Ada orang iklan atau apa sedang membuat larutan minuman menggunakan gelas ukur, tahu? Nah ya, itu apa ya alat yang digunakan? Ada seperti gelas kayak gitu ya. Nah itu salah satu alat yang kita gunakan di dalam dunia kesehatan juga, di dalam laboratorium medik ya. Itu salah satu contoh alat yang akan kita bahas pada pembelajaran hari ini ya. Sebelum kita mulai ke materinya, mari kita simak tonton video berikut ini ya. Semuanya. Jadi video tadi memberitahu kita ya kalau peran orang tua itu di dalam kehidupan kita itu sangat penting. Jadi kita juga harus semangat berarti belajarnya ya untuk menggapai cita-cita karena ada orang tua yang menunggu kita ya. Peralatan laboratorium medik. Nah, sebelum kita ke materi kita ada yang tujuan pembelajarannya itu yang pertama, murid dapat menjelaskan tentang jenis peralatan laboratorium medik. Dua, murid mengetahui fungsi dari alat-alat laboratorium medik. Tiga, murid dapat menggunakan alat-alat laboratorium dan cara pemeliharaan alat laboratorium. Jadi pembelajaran tentang peralatan laboratorium medik ini ada di kelas 10 dan ada pada fase E ya anak-anak. Selanjutnya kita masuk ke peralatan ya, peralatan yang ada di dalam laboratorium. Pertama adalah Erlenmeyer. Ini ya Erlenmeyer ya. Tahu? Tahu. Ini Erlenmeyer ini fungsinya digunakan untuk menyimpan larutan ya, untuk menyimpan larutan. Banyak mikropipet. Nah ya. Ini mikropipet ini fungsinya untuk mengambil cairan ya dalam volume yang kecil ya. Jadi ini bisa adalah ini mikroskop yang kita pakai di dalam lab ya. Ini untuk melihat benda-benda yang tidak tampak dilihat dengan mata telanjang ya atau benda-benda kecil. Kalau di dalam analis kesehatan ini ya, ini boleh di sini bisa dilihat nanti ya. Nah, kalau di dalam analis kesehatan, mikroskop ini biasanya kita gunakan untuk melihat bakteri ya, untuk ngecek bakteri atau untuk melihat sel-sel darah. Jadi nanti kita pakai untuk melihat sel-sel darah.
sel darahnya, bentuk-bentuknya ya. Itu bisa lihat trombosit, leukosit, eritrosit ya. Iya, 1, 2, lebih semangat ya. 1, 2, 3. W, O, W, wow. Mengerjakan LKPD ya. Nah, LKPD-nya ini Ibu bagikan sesuai kelompok. Kelompoknya sudah kita tentukan, sudah kita bikin berdasarkan hasil asesmen minggu lalu ya. Jadi nanti ada 4 jenis LKPD yang akan kalian kerjakan. Itu ada yang membaca, ada yang melihat video. Lihat kalian di sini ya. Ya. Iya, ini dipotong-potong, ditempel di sini, ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, saya Sifa Alzena. Saya Astana Mariska, saya Alifia Azara, saya Arif Masari, saya Putri Azati. Di sini kami akan mempresentasikan LKPD kegiatan 1 tentang fungsi serta gambar pada alat laboratorium medis. Ya, pada alat pertama yaitu tabung reaksi, fungsi atau kegunaannya untuk tempat mereaksikan dua larutan antar bahan kimia atau lebih, serta sebagai tempat mengembangbiakan mikroba dalam menjadi air. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 izin bertanya. Nah, tadi kan ada mikroskop. Nah, mikroskop kan gunanya untuk melihat leukosit, trombosit, eritrosit, dan lain-lain. Nah, di sini kelompok kami ingin bertanya, di mikroskop itu ada beberapa pembesaran sih, dan pembesarannya ada pembesaran apa saja? Ya, terima kasih. Jawab ya, tidak Bu. Jadi di mikroskop ada 4 pembesaran, yaitu pembesaran 4, pembesaran 10, pembesaran 40, dan yang paling besar itu pembesaran 100. Sentrifuge itu fungsinya hanya untuk memisahkan ya, memisahkan cairan, memisahkan larutan. Jadi dia tidak ada suhu, tidak menggunakan suhu ya. Jadi di dalam sentrifuge itu yang kita gunakan adalah waktunya, dan dia menggunakan kecepatan. Kenapa kita menggunakan kecepatan? Karena sentrifuge itu dia akan berputar. Karena untuk mengendapkan darah atau urin itu perlu kecepatan tertentu. Jadi perlu RPM-nya ya. Dia biasanya di 3000 RPM ya. Waktu yang biasa digunakan itu adalah 15 menit ya. Kerja kelompoknya hari ini ya. Kita lanjutkan dengan penilaian formatif ya dalam bentuk kuisis. Anak-anak boleh siapkan HP-nya masing-masing. Kita memulai kegiatan kuisis. 75. Oke, dimenangkan oleh Tatiana. Untuk membuat kesimpulan dari materi apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya izin untuk menyimpulkan materi kita hari ini. Nah, hari ini kan kita belajar tentang
tentang alat-alat laboratorium medis. Nah, di sini dari kelompok kami merasakan kami sangat senang sekali karena kami tahu nama-nama dari alat-alat laboratorium tersebut. Contohnya seperti mikroskop. Nah, yang awalnya kami hanya mengetahui mikroskop itu hanya pembesaran 40 dan pembesaran 10 saja, tapi ternyata setelah masuk di sini kami mengetahui mikroskop itu ada 4 pembesaran, dan juga pada saat penggunaannya untuk di pembesaran 100 ternyata dibutuhkan minyak inersi untuk melihat bakteri-bakteri dan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini sudah dilakukan oleh teman-teman sekalian. Ibu sependapat kurang lebih, jadi pembelajaran hari ini, materi hari ini akan kita gunakan di pembelajaran yang akan datang ya. Jadi alat-alat yang kita pelajari ini akan kita praktekkan di pertemuan selanjutnya. Tugas kaliannya itu adalah refleksi murid ya. Kalian boleh nanti ngisi di sticky note, dituliskan apa tantangan yang dirasakan selama mempelajari hari ini ya. Terus apa pengalaman dan hal baik yang muncul selama pembelajaran, apa yang perlu ditingkatkan lagi selama pembelajaran. Terus pilihlah gambar ini, itu maksudnya ada ikon. Ikonnya boleh senyum, boleh sedih, boleh tertawa, boleh bahagia, boleh kalian gambarkan, tuliskan di dalam sticky note ya. Boleh tuliskan. Ya, ada yang belum? Oke, sudah semua. Boleh Ibu bacakan ya, salah satu ya, semua ya. Boleh. Oke. Tantangannya jadi ini. Senang, tantangannya senang, mendapatkan ilmu baru, menjadi konsentrasi. Terus ikonnya ikon senyum. Untuk materi hari ini kita akan lanjutkan lagi di minggu depan ya. Jadi jangan lupa tugas yang sudah Ibu pesankan tadi untuk kita pembelajarannya di minggu depan. Penutup untuk pembelajaran kita pada hari ini, jika ada salah kata atau yang tidak enak didengar, mohon maaf, Ibu mohon maaf, kepada Allah Ibu mohon ampun. Sebelum kita selesai, mari kita melakukan doa terlebih dahulu. Boleh dipimpin oleh satu orang siswa. Berdoa dimulai. Plus dong untuk semua. Selesai pembelajaran Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Ayu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, sehat ya Bu Ayu ya. Ya, kali ini bersyukur kita sudah sampai pada tahap pasca observasi, di mana sebelumnya minggu lalu saya mengamati Ibu Ayu dalam kegiatan pembelajaran di kelas ya Bu Ayu ya, di kelas 10 TLM ya, di kelas 10 TLM. Nah, sekarang kita pada tahap pasca observasi ini, saya ingin ngajak Bu Ayu untuk ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang, khususnya terkait tentang masalah pembelajaran yang sudah Bu Ayu lakukan di kelas minggu lalu, di mana saya di situ mengamati prosesnya ya. Tujuan dari pasca observasi kali ini, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa saya ingin mengulas tentang kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu Ayu. Bu Ayu, dari kegiatan observasi kemarin saya mencatat apa yang terjadi ya, Bu ya. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran di kelas minggu lalu? Perasaan saya setelah melakukan pembelajaran itu senang, bahagia. Akhirnya bisa terlaksana juga pembelajarannya sesuai dengan modul yang telah disiapkan. Oke, berarti rasa senang, bahagia karena pembelajarannya sudah dilaksanakan sesuai dengan modul pembelajaran. Semuanya sudah runtut ya Bu ya, sudah sesuai ya. Ya. Apakah menurut Ibu itu sudah maksimal Bu? Kalau maksimal sih kayaknya belum ya. Belum ya, tapi setidaknya sudah dilakukan itu Ya. sesuai.
Bagaimana Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas kemarin, di mana saya saat itu ada untuk mengamati kegiatan pembelajaran Ibu di kelas? Awalnya sih saya deg-degan ya, deg-degan loh karena diawasi, diamati oleh IPK. Tapi makin lama saya bisa mengontrol emosi saya, mengontrol keadaan yang ada di dalam kelas, sehingga pembelajarannya bisa berlangsung. Awalnya jangan sakit kan, tapi lama-kelamaan kembali seperti Iya. biasa ya. Ibu bisa nggak Ibu ceritakan kembali tentang kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan minggu lalu? Kegiatan pembelajarannya itu diawali dengan kegiatan salam, salam, menanyakan kabar siswa-siswi, terus menanyakan pertanyaan pengabdi, siswa-siswi, terus menjelaskan persepsinya, terus melanjutkan dengan kegiatan KSE-nya itu menonton video, penontonan video dari motivasi diri. Lanjut ke tahap intinya itu menjelaskan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajarannya Bu. Setelah itu lanjut ke materi itu menjelaskan tentang alat-alat laboratorium medis yang dasarnya. Selanjutnya setelah materi itu saya adakan ice breaking dengan siswa. Setelah ice breaking saya mengajak siswa melakukan pembentukan kelompok berdasarkan hasil tes diagnostik yang telah dilakukan sebelumnya. Diagnostiknya. Jadi mereka membuat kelompok sudah berdasarkan hasil asesmen. Jadi kelompoknya itu terdiri dari berbagai macam siswa, berdasarkan nilai asesmen itu. Nah selanjutnya mereka mengerjakan LKPD. Setelah LKPD-nya selesai, mereka mempresentasikan hasil LKPD dan diskusi kelompok mereka ke depan kelas. Kalau dari ulasan Ibu Ayu, Bu Rizka Ayu ini tadi, berarti Ibu sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya? Menurut Ibu diferensiasi apa kemarin? Konten dan proses? Atau seperti apa tadi? Iya, saya kemarin melakukan diferensiasi konten sama diferensiasi proses. Hal ini juga sama yang apa yang saya amati, yang saya catat di lembar observasi saya ya, Bu Ayu ya. Nah kemudian kemarin saya melihat Bu Ayu juga sudah melakukan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran ya, model pembelajaran PPL. Di situ saya mengamati Ibu sudah melakukan sesuai sintaksnya ya? Iya, sudah dilaksanakan sesuai sintaks model PBL. Iya, oke. Ibu, dalam kegiatan pembelajaran itu ada nggak hambatan yang terjadi? Ada hambatan ya. Yang itu dalam siswanya pembentukan kelompok itu itu hambatannya karena tidak semua siswa bisa berkomunikasi dengan baik, sehingga tidak semua siswa bicara di depan kelas itu hambatannya. Jadi hambatannya adalah komunikasi komunikasi. Menurut Bu Ayu tadi itu komunikasi sehingga peluang siswa untuk berbicara di depan kelas itu tidak seluruh siswa dapat seperti itu. Jadi sehingga tidak semua siswa itu bisa menyampaikan hasil yang diskusi yang telah dilaksanakan. Jadi yang menyampaikan diskusi itu tidak seluruh siswa. Itu adalah hambatan. Kenapa alasan itu terjadi? Apa alasan itu bisa terjadi? Hambatan itu bisa terjadi? Ya, karena mungkin kesempatannya untuk kesempatan saya karena saya bikinnya per kelompok per kelompok, jadi kesempatan untuk maju secara individual itu kecil. Karena per kelompok maka peluang anggota kelompoknya untuk maju seluruhnya itu terbatas. Jadi hanya ada perwakilan kelompok. Jadi masalah kesempatan dari untuk siswa itu belum menyeluruh untuk berkomunikasi. Nah, solusi apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan itu? Solusinya nanti di pembelajaran selanjutnya itu
saya akan mengadakan individu, jadi petugas individu. Ya, jadi untuk pembelajaran nanti siswa yang individu dapat mempresentasikan hasil tugas mereka masing-masing. Dan ada penunjukan juga untuk siswa yang kurang aktif. Saya akan panggil untuk mempresentasikan hasil kerja individu mereka. Oke, berarti nanti rencana Ibu dalam meskipun dia dalam kelompok tetap ada tugas individu sehingga memberikan kesempatan mereka untuk berani berbicara gitu ya. Dan siswa yang kurang aktif Ibu gali dengan cara misalnya memanggilnya, mengajaknya untuk presentasi. Presentasi. Oh iya, baik Ibu, rencananya bagus sekali. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan rencana aksi Ibu tadi? Pada pembelajaran saya di Minggu selanjutnya ya. Selanjutnya. Itu adalah evaluasi dari kegiatan Ibu hari ini yang akan Ibu perbaiki di pembelajaran minggu depan. Terima kasih Bu Ayu. Alhamdulillah dalam catatan saya juga saya mencatat bahwa Ibu Ayu sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya. Sama seperti yang Ibu Ayu katakan bahwa di situ Ibu Ayu menerapkan diferensiasi konten dan proses, dan itu sudah terlihat dari kegiatan pembelajaran kemarin. Kemudian Ibu Ayu juga sudah menerapkan pembelajaran yang menerapkan kompetensi sosial emosional yaitu KSE dalam pembelajaran ditampilkan dengan video motivasi ya. Nah, itu sudah terlihat, dan kemudian saya lihat juga ada pembentukan kelompok di situ siswa belajar berinteraksi ya, berkomunikasi. Nah, terima kasih Bu Ayu, dan saya harap di pembelajaran minggu depan yang Ibu rencanakan untuk memperbaiki hambatan-hambatan Ibu bisa lebih maksimal lagi menggali potensi dari siswa, kemudian Ibu bisa memotivasi siswa lagi hingga mereka menjadi anak-anak yang lebih positif gitu ya. Terima kasih banyak Ibu.